Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang euthanasia. Euthanasia ini berasal dari bahasa Yunani, eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa penderitaan, sedangkan thanatos berarti mati. Maka dari itu dalam mengadakan euthanasia artinya sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Euthanasia adalah mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut kedokteran Islam. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait pada tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasih atau mercy killing dengan alasan apapun. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI dalam pengajian atau muzakarah yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun 1997 di Jakarta yang menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri. Sementara menurut hukum yang ada di Indonesia pada pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Juga demikian halnya tampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia. Lantas bagaimana ulama fikih berpendapat tentang hal ini? Saya mengambil pandangan atau fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan ada dua pembagiannya. Yang pertama, euthanasia positif, taisir al-maut al-fa'al, tidak diperkenankan oleh syara atau hukumnya haram. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya. Kemudian euthanasia negatif, taisir al-maut al-munfa'il, tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Jadi hukum asal euthanasia adalah membunuh atau bunuh diri, sedangkan di dalam Islam ini hukumnya adalah haram, disengaja ataupun tidak disengaja dengan alasan apapun. Kemudian dalil-dalilnya yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian yang kedua Quran Surah Al-An'am ayat 151 dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu yang benar.